tembuh miuk laku. Nyomu mulai tengok bunga hitam tembuh miuk tanya. Atun ju. Atau putabara ju. Mai. Jadi ada tembuh miuk tau. Mana miuk yang nana ju. Tun ju lagi nyo. Ibu, bu. Salah sabah fadilah mau meminyaki rambut suami yaitu di ketika sampai di titian siratal mustaqim sebagaimana kilat menyambar kita melintasinya nanti. Genya. Dah ya. Yang kedua, tatim bot ok putih yang je ke penyakit bak laku. Ingat bot ok putih hanje tapi nak ok putih yang tabut yang gataya. Ji nak gataya. Kalon bak kaca kalon kinal ko bak kaca. Baik pedi bot dia. Ni yang putih sini tu. Yang putih mandu baik. Mana tengok malam. Baik ni laku tanya yang ok putih kena. Hu le tadi. Baik. Jik bot uban kita itu bang adalah sebagai pengingat daripada Allah untuk kita. Tanyo yang kaputih bang, han gubi bot putih tanyonya kecuali yang berpenyakit yang membuat kita sakit kepala dan membuat gatal kepala kita, nyan mentau yang cabut. Ini dua nek ya. Cuman yang lain bek dah bot. Sebab putihnya bang adalah tanda pengingat daripada Allah untuk kita. Ditanduk bak kaca ya Allah, ka Tuhan ya Allah sehingga kita bisa sadar nantinya. Dan putihnya mencahaya ji kalau dari langit. Ma putih aku mencahaya. Putih. Ya. Kak, tahu bakal tanya bunuh, yaitu kedatangan tamu yang pertama, malaikat Jibril akan membantu kita ketika sampai di Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, jembatan pemisah antara surga dan neraka. Semuanya kita ibu bapak Nudaban Bandung akan nanti sampai ke Siratal Mustaqim, terkecuali orang-orang yang dimana mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi orang mati syahid, orang yang mati syahid, orang yang kaya dermawan. Kemudian orang yang haji mabrur dan seterusnya ulama yang beramal dengan ulama dengan ilmunya, maka 4 orang manusia istimewa ini tak melihat di mana Siratal Mustaqim. Nyopet. Bahkan di pintu surga tengok ibu bapak yang perutnya mengawai-awai tamang surga. Kena mengawai-awai tamang surga. Pegah li mati syahid lo nilai. Pegah li orang kaya hanjut lo nilai. Pegah watenya li orang yang haji mabrur. Oh enggak bisa kalian, saya yang lebih dulu. Ulama ketika itu diam, tak menyahut apa-apa. Pegali mati syahid, awaknya bisa haji mabrur karena lun berjuang dulu. Saya berjuang membela agama Allah, aman kalian di jalan hingga bisa kalian menunaikan ibadah haji yang mabrur. Gada orang kaya, gada bisa mengumpulkan harta kalian karena negeri ini aman. Aman, sebab aman itu kami yang berjuang dulu yang mempertahankannya. Berpisah kami dengan keluarga, berpisah kami dengan anak-anak kami untuk mempertahankan agama. Bakaji, gekun le Nabi tanya bahwa saya yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan kalian. Haji mabrur biadin dulu. Lu ile. Keleung kaya be, lu nilai. Akhirnya malaikat Jibril sampai ketika itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kelewatnya tengok dakwah, kon dakwah mengawai-awai. Jadi, engkau amalanmu apa? Saya mati syahid malaikat. Engkau haji mabrur. Orang kaya dermawan malaikat Israel, malaikat Jibril. Jadi, nyok kamu tengok masalah, pegang dia mati syahid, letinya yang mati syahid, pegang berawai je lah. Kemudian kamu berawai kamu yang haji mabrur, pegang berawai je konya. Mentau yang awal yang mati syahid. Lalu tuan, apa yang membuat dan dari mana engkau itu tahu bahwa engkau lebih dulu masuk surga? Apa amalanmu yang besar sekali? Lun malaikat Jibril, lun mati syahid, memperjuangkan agama Allah, lun berperang di hadapan musuh Allah, lun tak bataku, lun timbak ini. Betapa banyak aku membunuh musuh-musuh Allah ketika itu, hingga akhirnya saya pun ikut tertembak meninggal dunia. Maka orang yang mati syahid lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang lain. Kali malaikat Jibril tokun. Sokun bak kata bahawa orang mati syahid lebih dilihat dalam surga. Sokun. Ulama tukang kun wahai Jibril. Mamunya ulama tukang kun. Berawai magatai dengan ulama. Kalau nya kun lagi mati. Oh ke. Lang ke ulama nya awai orang mati syahid. Yang ke kalau awai orang mati syahid ulama sedang yang mengatakan berawai kata dengan ulama demang. Nada pasai. Lang kon lagi nya ndak kan hanje kakak hanje pun mah. Ulama orang kaya, saya juga demikian ya Jibril. Saya orang kaya dermawan. Allah memberikan saya harta. Dulu saya impakkan harta saya untuk pesantren. Saya berikan harta saya itu untuk masjid, untuk memfasilitasi pelajaran-pelajaran yang tempat-tempat belajar agama. Maka dipegah oleh ulama, saya lebih dulu masuk surga. Tahu pegah? Ulama. Maunya ulama bukan pegah? Kau nyangka ulama ile. Aku ulama ile. Haji mabrur? Genyo Jibril, ulama aja tukang kuat. Haji ulama
kaulah yang lebih berhak dulu wahai hamba Allah untuk duduk di surga. Namun pukul ulama watenya, wahai malaikat Allah, malaikat lum ino ke ibu bapak ya, kalau dia seorang ulama dan benar-benar ulama bang, tidak memprioritaskan dirinya untuk tampil ke depan, tidak, lebih mementingkan orang lain. Inilah ciri-ciri seorang ulama. Bukan di dunia mentong, bukan di akhirat mentong, bahkan di dunia, bukan di dunia, bahkan di akhirat nanti. Ulama itu selalu mengalah. Orang yang alim dan yang mengerti tentang ilmunya itu, dia selalu mengalah. Hana haju, yang pokok bertengah-tengah ha. Bekal ya ulama watenya. Wahai Jibril, saya dikatakan ulama. Saya menjadi pemimpin-pimpinan pondok pesantren, wahai malaikat Jibril, karena ada bantuan orang kaya yang dermawan. Dia yang memfasilitasi pesantren lon. Dia yang tukang juk gaji-gaji dewan guru di pesantren lon. Dia yang membangun balai-balai tempat pengajian di pesantren lon. Yang akhirnya saya mendapatkan murid banyak. Kemudian saya dipanggil sebagai abu atau ulama. Maka sangat tidak sopan rasanya kalau saya lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang dermawan. Ternyata ibu bapak watenya, tanyo yang kagak fasilitasi harta oleh Allah. Bila dermawan, maka kemungkinan besar kita yang orang kaya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan orang yang lain. Apa bapak ibu teman Bandung, nyo yang hana kalon siratal mustaqim itulah 4. Nyo yang ya, haji mabrur, mati syahid, orang kaya dermawan, dan ulama. Menah. Abang bapak ibu teman Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nanti berselawat di wati malam ke Rasulullah, malaikat Jibril yang akan membantu. Sudah malaikat Jibril. Kemudian ditanya oleh Nabi dia Pak Mikail. Mikail, nalun cuan ya Muhammad, engkau apa ya Mikail yang akan kau berikan kepada umatku apabila umatku ada yang mau berselawat kepadaku 10 kali sehari semalam? Gekul malaikat Mikail, Mikail, lon sebagai malaikat Mikail, apabila na umat kata wahai Muhammad yang berselawat kepadamu 10 kali dalam sehari semalam, maka saya nanti yang akan memberikan kepadanya gayung sumur atau ulam kal kausar. Dengan tangan saya sendiri yang akan memberikan gayung itu ke tangan mereka. Nyoduk bang kakak, kepu mulia tanya oleh Allah ngan musilawut ke Rasulullah. Apalagi nyo bulin mulut tinggal 2 word kalau hana salah ulun Tuhan. Mesti ji, ya, tanya musilawut nyo hana mesti bak bulin mauli. Bak bulin-bulin lain, cobalah utamakan bersalawat. 2 ke mentang leh tumayang. Dimuliakan kita oleh Allah. Bahkan satu riwayat dikatakan, wusulnya seseorang kepada Allah bisa juga disebabkan oleh salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakon ibu bapak, Syekh Ibrahim Al-Jazuli, Imam Al-Jazuli itu mengarang kitab Dalailul Khairat. Karena dalail dek. Dan bisa dalail ya. Yang Dalailul Khairat dan khusus salawat semuanya. Kenapa salawat ini dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jazuli? Karena termotivasi daripada murid beliau atau khadam beliau. Nyuna khadam beliau pada suatu ketika